Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Wa fil rahimakumullah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk dapat berkumpul pada kajian malam hari ini dengan tema peristiwa penting pasca Isra dan Mi'raj. Salawat serta salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini telah mendapatkan syafaat dari beliau kelak. Mungkin sebelum saya serahkan ke Ustadz, ingin menyampaikan aja bahwa hari ini ibunda dari salah satu jamaah kita, Mas Wildan, telah berpulang ke rahmatullah. Jadi mohon doanya juga teman-teman, mudah-mudahan beliau husnul khotimah, diampuni dosa-dosanya dan diterima segala amal ibadahnya, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan selalu mendoakan bagi beliau. Gitu. Baik, untuk waktu dan tempat saya persilakan ke Ustadz Daniel. Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Alhamdulillah, dengan izin Allah Azza wa Jalla bisa kembali bermuajahah. Berbekal harapan mudah-mudahan setiap desah nafas kita, detak jantung kita senantiasa ada dalam kebaikan dan senantiasa ada dalam keberkahan. Salawat dan salam semoga dilimpah curahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, dan segenap umat yang senantiasa itbah kepadanya ila akhiril hayah nanti, mudah-mudahan termasuk kita di dalam. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, memasuki poin-poin berikutnya berkaitan masih berhubungan dengan Isra dan Mi'raj. Di kesimpulan terakhir kemarin itu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan suatu produk komunikasi dengan Allah Azza wa Jalla, dan produk ini menjadi komitmen kita di dalam rukun Islam. Salah satu di antara komitmen rukun Islam adalah produk ini, yakni salat. Kita kenal dikenal dengan nama salat 5 waktu, baik duhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, kaidah bahwa ini bagian dari produk komunikasi itu nanti membantu proses dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau sebelumnya salat itu tetap sudah ada, tetapi komunikasi yang lebih dekat dengan Allah Azza wa Jalla sesudah terjadinya Mi'raj itu berbeda dengan komunikasi dengan Allah atau salat ya, sebelum praktek Mi'raj terjadi. Jadi tetap ada sense yang berbeda, ada feel yang berbeda, ada rasa yang berbeda. Kenapa? Karena setelah Mi'raj, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam muwajahah dengan Allah. Ketika Mi'raj, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam muwajahah dengan Allah. Kemudian dalam Mi'raj, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat gambaran surga, melihat gambaran neraka, sehingga tingkat kualitas keimanan, tingkat kepercayaan, tingkat spiritualitas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai pada level yang tertinggi saat itu, sehingga aktivitas sholat sudah ada sebelum masa prakteknya Isra dan Mi'raj, tetapi kualitas yang didapatkan oleh Nabi setelah Isra dan Mi'raj, kualitas sholatnya dahsyat. Kenapa? Karena betul-betul muwajahah, betul-betul merasa muwajahah, merasa berhadapan dengan Allah Azza wa Jalla, sehingga kualitas komunikasinya lebih serius. Maka masalah yang dihadapi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi adukan langsung kepada Allah Azza wa Jalla,
sehingga itu jauh lebih besar berdampak pada perasaan Nabi, hatinya Nabi, psikologis Nabi. Dan inilah di antara modalitas progres dakwah yang efektif. Kesiapan mental, kesiapan hati, rasa kepercayaan diri, dan kekuatan spiritual itu di antara modalitas di dalam progres dakwah. Kenapa kok harus ada modalitas sedemikian luar biasa, sedemikian hebat? Karena tantangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam makin makin tumbuh dan berkembang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, entah umurnya, entah gerak dakwahnya, maka tantangannya pun jauh lebih besar. Jika tadinya tantangannya hanya sebatas kota Mekah, geser ke Taif, gitu, nanti tantangannya akan bertambah di kota Madinah. Dan dinamika dakwah di kota Madinah itu memiliki kekhasan tersendiri. Ada khas yang hanya ditemukan di kota Madinah. Semisal kayak misalkan adanya orang-orang munafik. Ini kan bikin Nabi cukup kerepotan. Karena tampilannya muslim tetapi hatinya kafir. Ini agak susah nih. Kalau beneran kafir sih enak. Jelas faruknya, jelas pembedanya. Ini muslim, ini kafir, kelas. Tapi di kota Madinah ada orang yang berpenampilan muslim, menyampaikan salam, baca Al-Quran, baca hadis, sholatnya pun paling depan ketika sholat di waktu siang, sehingga Nabi menganggapnya ini muslim. Tetapi mereka menyimpan kekufuran di dalam hati mereka. Sehingga ini jadi PR tersendiri, dinamika dakwah di kota Madinah. Kemudian ketemu orang-orang Yahudi yang sudah malang melintang, punya pengalaman, bicara konteksnya beragama. Dari mulai zaman Nabi Yusuf, zaman Nabi Musa, zaman Nabi Daud, zaman Nabi Sulaiman, Zakaria, Yahya, sampai zaman Nabi Isa alaihi salam. Makan asam garamnya sudah matang. Ini tantangan yang baru juga. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, maka modalitas psikis, spiritual yang dibutuhkan oleh Nabi jelas tidak biasa lagi. Ini harus betul-betul mapan, betul-betul maksimal. Maka proses Mi'raj di antara pemicu, pemantik spiritualitas tadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dapatkan. Sehingga ketika nanti Nabi harus ke Yathrib atau kota Madinah saat ini kita kenal, itu sudah siap. SDM-nya sudah siap. Kekuatannya sudah siap. Siap bertempur. Bahkan nanti ya kalau dilanjutkan itu konteks kota Madinah kan baru muncul peperangan. Sehingga untuk sampai pada peperangan memang harus punya mentalitas yang sangat tinggi. Karena kalau masih ragu-ragu ketika perang ya agak susah. Ini benar apa salah dan bahaya. Makanya tingkat-tingkat spiritualitas tadi perlu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam alami sebagai proses penyempurnaan seorang Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ikhwani fillah rahimakumullah. Nah, beberapa hal yang perlu saya sampaikan dan ini mungkin sempat terlewat kemarin. Yang pertama, buraq ini kendaraan atau hewan, sejenis hewan. Buraq ini berwarna putih. Kemudian lebih kecil daripada bigol dan lebih besar daripada keledai, itu buraq. Jadi hewan dia. Hewan berwarna putih, lebih kecil daripada bigol. Bigol itu peranakan antara keledai dengan kuda dan lebih besar daripada keledai. Itu informasi saja. Kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak langsung ke kota Madinah. Itu ada beberapa tempat yang harus beliau datangi sekaligus beliau sholat di sana. Di antaranya ada Sinai yang kemudian menjadi tempat cukup penting bagi Nabi Musa alaihi salam. Kemudian Bethlehem atau Baitul Lahm itu menjadi tempat yang sangat penting bagi Nabi Isa alaihi salam, baru kota Madinah. Jadi Sinai, Bethlehem, Madinah. Ini 3 serangkai yang masing-masing punya keutamaan ya. Sinai di era Nabi Musa, Bethlehem atau Baitul Lahm di era Nabi Isa, dan Madinah di era Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi 3 serangkai. Dan kalau disimpulkan, baik Sinai, baik Bethlehem, baik Madinah, ajaran agama cuma satu, yakni Islam, dinul Islam. Baik yang ada di Sinai, di Bethlehem maupun di kota Madinah, agamanya cuma satu, yakni dinul Islam. Allah. Teman-teman yang Allah muliakan, kemudian sholat bersama para nabi. Ini di Masjid Al-Aqsa, ngadapnya ke Masjid As-Sahra. Masjid As-Sahra itu satu area dengan Masjidil Aqsa. Ini ada gambar cuman kecil ya. Gambar Aqsa-nya terus geser ke As-Sahranya karena waktu itu Ka'bah belum jadi kiblat kaum muslimin. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, sholatnya Nabi Muhammad SAW itu bersama para nabi.
kalau pendapat Imam Ibnu Katsir kan sekitar ada 120.000 nabi. Wallahu a'lam itu bagaimana teknisnya, yang jelas para nabi salat itu diimami oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas ini tanda kemuliaan Nabiullah Muhammad. Tidak mungkin seseorang bisa jadi imam kecuali orang itu memang punya kualifikasi yang sangat excellent. Nggak mungkin kalau tidak excellent. Makanya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam didaulat oleh Allah jadi imam, tentu menunjukkan tentang keutamaan dan kesempurnaan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman yang Allah muliakan, sebelum Mi'raj, Nabiullah Muhammad ditawari 2 minuman, 1 khamar, yang 2 lagi susu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih susu. Karena memang ini konsumsi Nabi sejak kecil ya, dari mulai makan susu kambing, minum susu kambing, susu onta, itu rutinitas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak lepas daripada aktivitas minum susu. Sedangkan khamar jelas tidak pernah diminum oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sama sekali. Jadi ketika Nabi ditawari mau khamar mau susu, ya karena sudah punya kecenderungan minum susu, ya susulah yang diambil. Jadi ini kata Jibril alaihi salam, engkau telah memilih fitrah. Fitrah manusia itu ya seperti susu, suci. Dalam surat Al-An'am itu susu terletak baina farsin wa damin. Susu murni itu terletak antara darah dan kotoran. Jadi betul-betul original, betul-betul orisinil, betul-betul tidak pernah terkontaminasi oleh apapun. Itulah susu. Karena kalau baina damin wa farsin, baina farsin wa damin, itu kan sangat tipis. Kena kotoran dikit rusak susunya. Kena darah dikit rusak susunya. Dan itu berbahaya bagi kesehatan tentunya. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, maka kaitannya dengan fitrah, Nabi SAW harus memilih yang fitrah, yang orisinal, yang murni, yang tidak terkontaminasi oleh yang lain. Itu di antara hikmahnya. Makanya agama Nabi Allah Muhammad ya agama yang paling orisinal, yang tidak tercampur dengan apapun. Apalagi sampai bikin orang mabok. Karena ajaran agama tidak pernah bikin orang mabok. Jadi kalau sampai terjadi orang mabok ya banyak penyimpangan di dalam. Namanya juga orang mabok. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, itu nanti teman-teman bisa buka di surat An-Nahl ayat 66, bicara tentang mimbaini farsin wadamin, bahwa susu itu terletak di antara darah dan kotoran. Ini menunjukkan originalitas ajaran yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sekaligus kecenderungan Nabi yang lebih memilih yang baik-baik daripada yang buruk. Allah. Kemudian ditampakkan gambaran surga dan juga neraka. Ini sudah dibahas kemarin. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melihat gambaran sanksi bagi para pezina, orang yang suka gibahin, kemudian orang yang suka makan harta anak yatim, kemudian memakan riba. Di antara dosa-dosa yang sedemikian banyak, katakan demikian, 4 dosa inilah yang Nabi lihat ketika digambarkan oleh Allah Azza wa Jalla tentang siksaan tersebut di neraka. Ini tentunya ada hikmah tersendiri, teman-teman, bahwa 4 hal ini yang memang paling dominan. Paling dominan terjadi di masyarakat Muslim terutama. Kita nggak ngomongin orang lain. Jadi ya 4 ini menjadi sesuatu yang dominan. Perzinahan itu kan tidak bicara agama, tapi yang orang Islam berzina ya lumayan lah. Gibah, ngomongin orang. Ini kayaknya kayak sudah jadi habit ya, kalau nggak ngomongin orang kayaknya asem. Kemudian makan harta anak yatim. Banyak kemudian lembaga-lembaga atau personal yang mengatasnamakan mengelola harta anak yatim, tapi pada akhirnya ya kepentingan pribadi yang diutamakan. Ini masalah. Pemakan riba itu jelas. Jadi kenapa dosa ini yang dilihat oleh Nabi? Ya karena dosa ini yang paling dominan nanti di zaman kita hari ini. Selain dosa-dosa yang lain, bukan berarti menafikan dosa yang lain tidak dominan, ya yang lain juga dominan, tetapi yang 4 item ini kayaknya tidak mengenal suku, bangsa, agama, daerah, muliakan. Itu di antara yang terlewat kemarin adalah seperti saya sampaikan secara ringkas. Kemudian sebagai penutup untuk Isra dan Mi'raj, apa hikmah yang kemudian bisa kita ambil lah ibrohnya dari Isra dan Mi'raj? Yang pertama, teman-teman, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menghubungkan kota Mekah dengan kota Yerusalem. Mekah Yerusalem itu terhubung karena memang 2 tempat ini bahwa ajaran agama itu sama. Jadi ajaran agama antara
Mekah dan Yerusalem itu sama. Sehingga menjadi samaan lah ya, wihdatul adyan antara Mekah dengan Yerusalem. Itu kenapa kemudian Mekah dan Yerusalem yang kemudian harus dipilih oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi untuk menghubungkan ajaran agama di antara keduanya. Bahwa Mekah dengan Yerusalem punya nilai agama yang sama. Kemudian agama Allah Azza wa Jalla terjadi penyempurnaan di setiap zaman. Jadi senantiasa penyempurnaan terus-terusan di setiap zaman. Itu dilakukan oleh Allah Azza wa Jalla sebagai zat yang maha menyempurnakan. Disempurnakan. Dan itu sah-sah saja. Bagi Allah Azza wa Jalla menyempurnakan agamanya sah-sah saja. Oh, berarti Allah kemudian sempat membuat agama tidak sempurna. Jadi semua agama sempurna di zamannya. Sempurna di zamannya. Jadi tidak ada yang tidak sempurna. Sempurna di zamannya. Cuman di zaman berikutnya Allah punya kehendak untuk merubah, mengganti yang tadinya halal diharamkan, yang tadinya haram dihalalkan. Dan itu sah-sah saja bagi Allah Azza wa Jalla. Nanti kenapa kok jadi sah bagi Allah? Ya karena Allah yang buat agama. Allah yang bikin agama. Kalau Allah mau ganti ya tinggal rubah, ya tinggal rubah. Yang nggak boleh ngerubah itu kan manusia. Karena bukan Allah. Tidak punya otoritas, tidak punya kekuasaan, tidak punya wewenang. Kok coba-coba ngerubah agama Allah, itu bahaya. Kalau Allah yang bikin agama, Allah yang punya agama, dalam kurung Allah yang punya agama Islam, ketika Allah merubah tatanan syariat di dalamnya sah-sah. Sebagai contoh, misalkan teman-teman yang Allah muliakan, di zaman Nabiullah Musa, zaman Nabiullah Isa alaihi salam, yang namanya ghanimah, harta rampasan itu haram. Misalkan kaum muslimin itu di zaman Nabi Musa perang melawan orang-orang kabilah Palestina dulu gitu untuk mengambil alih Yerusalem, maka kekalahan yang dialami oleh Palestina atau kekalahan yang dialami oleh orang-orang Yerusalem saat itu sebelum datangnya Nabi Musa alaihi salam, itu harta mereka tidak boleh diambil. Harta mereka tidak boleh diambil sebagai ghanimah. Kenapa? Hukumnya haram. Hukumnya haram. Jadi harta yang didapatkan dalam proses peperangan yang dibawa oleh musuh, harta tersebut harus dikembalikan kepada musuh. Dulu begitu. Ketika di zaman Nabiullah Muhammad SAW yang namanya ghanimah halal. Ketika Nabi perang dengan orang-orang Quraisy dalam perang Badar, orang-orang Quraisynya lari tunggang langgang, meninggalkan tempat Badar, meninggalkan hartanya, meninggalkan emasnya, meninggalkan ternaknya dan lain-lain. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, ketika ditinggalkan oleh orang-orang Quraisy, maka oleh Nabi SAW itu diambil. Tinggalkan, diambil sama kaum muslimin, itu halal. Sehingga dipastikan bahwa harta yang sudah didapatkan itu nanti dialokasikan bagi kaum muslimin. Nanti pembagiannya di surat Al-Anfal ayat 1 ayat 2. Yas'alunaka 'anil anfal qulillahi wa rasulih, bagi Allah dan bagi Rasul. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, agama selalu ada proses penyempurnaan di setiap zaman. Tapi saat itu di setiap zamannya sudah sempurna. Di zaman berikutnya ada penyempurnaan sampai endingnya di zaman Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berhenti proses penyempurnaan Alaihi Wasallam, penerus risalah para nabi dan rasul. Ini ketika Mi'raj, ketemu Adam, ketemu Yahya, Isa, Yusuf, kemudian Idris, kemudian Harun, Musa dan Ibrahim, menandakan risalah kenabian itu sama. Kemudian kewajiban umat terdahulu untuk mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya bagaimana? Orang-orang Bani Israel sebelum Nabi Muhammad diutus jadi Rasul, maka mereka bagaimana yang diajarkan oleh Nabi Isa alaihi salam. Harus. Bani Israel sebelum Nabi Muhammad diangkat jadi Rasul, mereka harus komit dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Isa alaihi salam. Harus. Nah, ketika Nabiullah Muhammad SAW sudah diangkat jadi Rasul, maka mereka harus berpaling dari ajaran Nabi Isa. Mau nggak mau harus berpaling. Pindah kepada ajaran Nabiullah Muhammad SAW saja. Ajaran yang dibawa oleh Nabiullah Isa alaihi salam telah banyak mengalami distorsi,
Maka konsekuensinya karena sudah mengalami distorsi, ajaran tersebut ditinggalkan dan beralih kepada sosok Nabi yang original membawa ajaran para nabi sebelumnya, dan ajaran ini murni dari Allah Azza wa Jalla. Jadi Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kemudian keutamaan Nabi Muhammad, terutama di dalam sholat, ini ada tangisan Nabi Musa waktu jumlah umat Nabi Muhammad paling banyak. Ketika Nabi Allah Musa alaihi salam nangis, Nabi Allah Muhammad nanya, "Ente kenapa nangis?" "Wahai Nabi Allah Musa," kata Nabi Musa, "saya sedih aja. Bukan iri, sedih aja. Ada anak kelasnya di bawah saya, tapi punya umat yang jauh lebih banyak ketimbang saya." Bahkan di lain kesempatan, umat Nabi Allah Muhammad SAW adalah umat yang paling dulu dakhala jannah, paling dulu masuk surga. Ini kan luar biasa. Paling akhir diciptakan, paling akhir hadir, tapi paling awal dakhala jannah. Kurang apa lagi nih kenikmatannya dengan beragama Islam. Teman-teman yang Allah muliakan, 3 pesan dari langit ini saya ambil dari sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah sholat 5 waktu, kemudian penutup surat Al-Baqarah yang lillahi ma fis samawati wal ardh, dan seterusnya sampai la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, dan seterusnya. Kemudian diampuninya umat Nabi Allah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam selama masih bertauhid, selama masih bertauhid. Jadi pasti kalau punya tauhid, punya peluang untuk dimaafkan oleh Allah Azza wa Jalla. Itu diantara 3 pesan dari langit dari Allah Azza wa Jalla kepada Nabi Allah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik teman-teman yang Allah muliakan, setelah selesai Isra dan Mi'raj, kemudian Nabi Allah Muhammad harus pulang kembali ke kota Mekah. Jadi ini momen tersulit saya rasa. Kenapa? Karena apa yang Nabi alami itu kan hanya Nabi yang mengalaminya. Tidak ada saksi manusia yang bisa membenarkan apa yang Nabi alami. Bahkan saat Jibril alaihi salam di beberapa item peristiwa yang Nabi alami, beliau tidak mampu melihatnya. Kayak peristiwa di Sidratul Muntaha, seorang Jibril pun tidak mampu untuk mengetahuinya. Kalau yang ketika Mi'raj, ketika Isra, iya. Tapi ketika di Sidratul Muntaha itu di luar kapasitas dan kemampuan Jibril alaihi salam. Jadi ini agak ribet. Bagaimana menceritakan pengalaman yang sedemikian dahsyat, padahal tidak ada saksi berupa manusia atau makhluk Allah yang lain kecuali Jibril. Itu pun nggak mungkin memberikan testimoni lawang kepercayaan terhadap Jibrilnya saja tidak ada. Ini sesuatu yang luar biasa. Karena ujian inilah yang akhirnya memisahkan mana yang betul-betul mukmin, mana yang iman yang masih ragu-ragu. Dan memang iman itu perlu diuji untuk memastikan kualitasnya seperti apa. Teman-teman yang Allah muliakan, sebelum ke situ, ini kronologis turunnya lah ya. Setelah turun ketemu dengan Nabi Musa, bolak-balik sampai 9 kali bolak-balik, sampai keluarlah sholat yang 5 waktu. Nabi Allah Muhammad SAW kembali dari Yerusalem kembali ke kota Mekah. Di perjalanan, Nabi Allah Muhammad berpapasan atau bertemu, tidak ngobrol ya, bertemu dengan kafilah dagang Quraisy yang juga sama-sama mau ke Mekah. Jadi mereka lagi jalan ke Mekah, Nabi SAW mendahului mereka. Jadi disalib seperti nanti. Dan Nabi Allah Muhammad SAW mengucapkan salam kepada mereka. Ini sebelum ada larangan salam kepada orang musyrik. Mengucapkan salam kepada mereka, salam biasa, salam. Dan orang-orang Quraisy yang di bawah, yang lagi berangkat menuju Mekah juga, kafilah dagang ini, mendengar suara Nabi Muhammad itu. Mendengar, secara fisik ini mendengar. Sampai kata orang-orang Quraisy, ini suara Muhammad ini. Tapi mana orangnya? Kok nggak ada orang ini? Mungkin kalau kita sudah horor. Ya. Ini suara Muhammad ini. Mereka yakin betul ini suara Nabi Allah Muhammad SAW. Cuma orangnya kelihatan. Sampai kata Nabi Allah Muhammad SAW dalam hadisnya, ini hadis sahih dari Imam Bukhari, di antara kafilah dagang ini ada yang kehilangan untanya. Untanya hilang. Sampai akhirnya ketemu sama si Fulan. Nabi tahu betul si Fulan yang menemukan untanya, yang hilang itu unta seperti apa, hilangnya berapa lama, akhirnya ketemu sama si Fulan. Itu Nabi hafal betul.
tahu betul bagaimana keadaan kafilah dagang yang akan bertolak juga ke Mekah. Nabi juga tahu betul bahwa unta yang di depan itu unta berwarna hitam. Dengan hitungan jalan mereka, Nabi sudah memprediksi sampainya di kota Mekah itu hari ini tanggal sekian. Jadi pemahaman Nabi terhadap kafilah dagang ini matang. Analisanya sudah matang. Dari mulai data base-nya ya, kayak data unta mana yang hilang, siapa yang nemuin, unta yang di depan itu paling depan tuh warnanya apa, itu semuanya Nabi paham. Termasuk analisa kapan akan sampai di kota Mekah itu Nabi paham. Karena itu akan menjadi alasan penguat ketika orang-orang Mekah tidak percaya. Karena kalau saksi, siapa saksi yang bisa dihadirkan? Gitu. Persidangan kalau nggak ada saksi susah tuh. Apalagi sidangnya online. Jadi butuh saksi yang pas. Gitu. Makanya ini harus ada data bukti yang lain, yang kemudian data bukti ini bisa memperkuat argumentasi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini memperkuat nanti. Itu diantara kenapa Nabi harus tahu detail kafilah dagang yang akan bertolak ke Mekah. Padahal kan lewat-lewat aja gitu. Tapi Nabi berpikir bahwa ini harus saya pahami betul nih, supaya nanti jadi argumentasi ketika bertemu dengan orang-orang Quraisy. Teman-teman yang Allah muliakan, setelah sampai di kota Mekah menjelang subuh, sebelum subuh, Nabi Allah Muhammad SAW kemudian istirahat. Setelah itu kemudian Nabi Allah Muhammad berbicara kepada Ummu Hani. Ummu Hani ini sepupunya beliau, putrinya Abu Thalib, di antara wanita yang Nabi cintai, tapi wanita ini menolak Nabi SAW. Namanya Ummu Hani, namanya Fakhitah binti Abi Thalib radhiyallahu anha. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, ketika cerita kata Nabi Allah Muhammad, nih saya punya pengalaman begini. Didengarin sama Ummu Hani. Kata Ummu Hani, ya Rasulullah, demi Allah, wahai Rasulullah, janganlah engkau ceritakan kepada kaummu, sebab mereka akan mendustakan. Karena ini obrolan jauh dari kapasitas akal manusia. Jangan diceritain deh, Rasul, bahaya. Nanti mereka akan mendustakan antum, kata Ummu Hani. Jawaban Nabi SAW, kata Nabi Allah Muhammad, tidak, demi Allah, saya akan menyampaikannya, menceritakannya kepada orang-orang Quraisy. Dan ini jadi komitmen Nabi. Tinggal Nabi bagaimana mengatur pola komunikasi dengan orang-orang Quraisy saja. Namun ternyata memang bagian dari qadarullah ya. Ketika Nabi Allah Muhammad SAW di pinggiran di pinggir Ka'bah, di pinggiran Ka'bah, Abu Jahal datang. Abu Jahal sudah menangkap gelagat, pasti ada sesuatu yang terjadi pada diri Nabi dan Nabi ingin menceritakannya kepada orang-orang Quraisy. Ini dalam rangka ngejebak sebetulnya. Dan yang diharapkan oleh Abu Jahal adalah kalau Nabi sudah bicara, maka responnya yang diharapkan oleh Abu Jahal. Respon dari orang-orang yang mendengarkan cerita Nabi. Itu yang ditunggu-tunggu oleh Abu Jahal. Jadi Abu Jahal bertanya bukan dalam rangka pengen tahu atau dalam rangka kepo. Tidak ada yang Abu Jahal bodo amat. Cuman Abu Jahal memahami betul kalau ada sesuatu yang terjadi dan sesuatu itu betul-betul diceritakan, dan yang diceritakan betul-betul unlogik, tidak logis, tidak rasional, yang diharapkan oleh Abu Jahal adalah respon orang-orang Mekah atau orang-orang Quraisy, termasuk orang-orang Islam. Ini yang diharapkan oleh Abu Jahal. Makanya Abu Jahal nanya kepada Nabi SAW, kata Abu Jahal, ada sesuatu? Ada sesuatu yang terjadi? Maka Nabi Allah Muhammad SAW menceritakan apa yang beliau alami ketika Isra dan Mi'raj. Langsung diceritakan. Ini Nabi begitu mudahnya dan begitu bijaknya sananya atau polos ya, bijaksana namun polos. Ketika ditanya oleh Abu Jahal, diceritakan ini pengalaman saya. Nabi ya lempeng saja. Abu Jahal no comment dia. Abu Jahal no comment dia ketika Nabi cerita tentang kisah Isra Mi'rajnya kepada beliau secara personal gitu. Abu Jahal no comment. Karena dia tahu betul, wah ini udah ngaco nih, udah kacau ini, nggak beres ini. Maka Abu Jahal langsung dia bilang kepada Nabi SAW, bagaimana jika aku panggil kaummu untuk mendengarkan ceritamu ini? Ya Nabi dengan sangat praktis memahami, ya silakan. Emang saya mau ceritain kok. Hanya dipanggil orang-orang Quraisy. Sekali lagi Abu Jahal tidak dalam rangka nolong Nabi. Tapi yang diharapkan oleh Abu Jahal adalah respon orang-orang Quraisy terhadap Nabi SAW. Karena cerita ini sudah sangat tidak logis. Sangat tidak logis. Berkumpullah orang-orang Quraisy. Dari banyak kabilah kumpul. Maka Nabi SAW dipersilakan, wahai Muhammad,
Silakan sampaikan apa yang antum mau sampaikan. Disampaikanlah oleh Nabi Allah Muhammad cerita dari awal sampai akhir. Sampai orang-orang itu ada banyak respon ya. Di antaranya ada yang tepuk tangan. Keren, keren. Ada yang tepuk jidat, ya ampun. Cerita makin ngaco nih. Dan itu tidak hanya dilakukan oleh orang-orang musyrik. Bahkan sebagian kecil orang-orang Islam pun melakukan hal yang sama. Waduh, ini susah ini kalau memahami yang begini mah. Karena ada orang-orang muslim yang mungkin ya secara kualitas atau kualifikasi imannya masih biasa saja gitu, belum sampai pada pemahaman yang mendalam, belum sampai pada loyalitas yang sangat mendalam. Sehingga ketika Nabi bercerita tentang Isra dan Mi'raj, itu betul-betul bagi mereka ngaco ini. Susah ini dibawa. Susah diterimanya ini. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, untuk memperkuat argumentasi tadi, Nabi kan sudah bercerita. Orang-orang responnya udah ya tepuk jidat, ya tepuk tangan. Nabi menangkap nggak percaya. Nabi menangkap ketidakpercayaan. Maka Nabi SAW menyampaikan argumentasinya. Kata Nabi, saya punya bukti. Kata orang-orang Quraisy, apa buktinya antum? Kalau antum pernah pergi ke Yerusalem hanya dalam waktu 1 malam, terus pergi ke langit ketemu dengan para nabi, wah itu makin susah gitu dipahaminya. Maka kata Nabi Allah Muhammad SAW, ketika aku pulang ke Mekah, aku bertemu kafilah Quraisy yang akan datang ke Quraisy. Di antara mereka ada yang kehilangan unta. Unta yang hilang seperti ini dan ditemukan oleh si fulan. Si fulan yang menemukan unta tersebut. Nanti akan datang mereka ke kota Mekah di hari ini. Tanggal sekian, hari ini. Hari ini disebutkan. Bukan hari ini, hari sekarang ya. Tapi hari tersebut akan datang ke kota Mekah di hari tersebut. Di hari tertentu itu yang disebutkan oleh Nabi. Kemudian nanti yang datang paling dulu adalah unta berwarna hitam. Itu dijelaskan oleh Nabi SAW untuk mempertegas dan memperkuat argumentasi beliau karena nggak ada saksi, nggak ada saksi. Setelah diceritakan tentang kronologis dan peristiwa pertemuan Nabi dengan kafilah dagang yang akan datang ke kota Mekah, selang beberapa hari datanglah kafilah dagang ini dan orang-orang Quraisy bersemangat untuk lihat, untuk nonton. Mereka bersemangat bukan karena bersemangat nyambut yang dagang, tapi ingin membuktikan benar nggak hubungan Nabi SAW. Kalau benar, berarti benar nih berangkat ke Yerusalem. Dan ketika dilihat, betul tentang cerita ketika yang dilihat unta warna hitam dulu, kemudian ditanya-tanyalah mereka tentang unta yang hilang, siapa yang menemukan, dan semuanya confirm, semuanya confirm. Teman-teman yang Allah muliakan, sampainya mereka datang lagi kepada Nabi SAW, kata mereka, ente pernah lihat Masjidil Aqsa dong kalau begitu? Ya lihatlah. Tolong sebutkan ciri-ciri Masjidil Aqsa. Itu saking betul-betul penasarannya orang-orang Quraisy, benar nggak nih? Sampai ke Aqsa, hanya semalaman loh ini. Maka Nabi SAW oleh Allah Azza wa Jalla ditunjukkan gambaran kayak apa namanya? Kayak sketsanya lah, atau gambaran kayak foto lah. Foto itu digambarkan di hadapan Nabi oleh Allah Azza wa Jalla, dan Nabi jelaskan sampai tiangnya, sampai ini, itu semua dijelaskan oleh Nabi. Orang-orang yang pernah ke Masjidil Aqsa geleng-geleng, benar ini. Tapi kok bisa semalaman ini? Nah, teman-teman yang Allah muliakan, akhirnya orang-orang Quraisy termasuk yang Muslim ini terbagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama, orang Quraisy yang kafir makin nambah kafirnya. Makin ngaco ini, nggak bisa diterimanya ini, susah, rusak juga. Mereka makin kufur, makin dalam kekufuran. Yang kedua, dari kaum muslimin, itu di antara mereka ada yang kehilangan iman. Waduh, Rasul, ini kalau yang ini saya nggak bisa nerima nih. Maaf nih, nggak beriman lagi dah. Yang kedua. Yang ketiga, malah mendapatkan hidayah, mendapatkan penguatan iman dengan peristiwa ini. Dengan peristiwa ini. Jadi ada yang tambah kufurnya, hilang imannya, ada yang bertambah imannya, bertambah hidayah. Itu 3 respon orang-orang yang kemudian Nabi SAW temui di kota Mekah. Yang tambah kafirnya ya kayak Abu Jahal dan kawan-kawan tambah kafirnya. Kemudian yang hilang imannya tidak disebutkan secara detail dalam literatur para ulama sejarah. Siapakah orang-orang yang meragukan tentang peristiwa Isra dan Mi'raj? Tidak dijelaskan siapa ini, menjaga privasi supaya tidak pencemaran nama baik. Yang ketiga, kaitan dengan bertambahnya iman. Ini banyak, dari nanti ada Abu Bakar radhiyallahu anhu.
Teman-teman yang Allah muliakan, ini bahasa yang disampaikan oleh Nabi yang tidak logik dan direspon oleh sikap orang-orang tadi dari mulai tambah kufur, tambah hidayah sampai hilangnya iman, itu menjadi fakta bahwa cerita Isra dan Mi'raj, kisah Isra dan Mi'raj adalah ujian keimanan bagi mereka yang sudah menyatakan keimanannya tapi belum teruji hatinya. Maka diujilah dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Maka teman-teman yang Allah muliakan, bagi kita sebagai muslim, kita akan percaya sesuatu bukan karena logis atau tidak logis. Kita akan percaya pada sesuatu manakala yang menyampaikannya orang yang sangat terpercaya. Dan kita sepakati bahwa Nabi Allah Muhammad seumur hidupnya tidak pernah berbohong, sehingga ucapannya selalu benar, tidak pernah salah. Maka Nabi Allah Muhammad SAW ucapan yang dibimbing wahyu yang tidak pernah salah tersebut terkait masalah Isra dan Mi'raj pasti benar adanya. Karena di antara informasi yang dibawa dari langit adalah Isra dan Mi'raj. Dan Nabi tidak mungkin salah kalau sudah diarahkan dan diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Itu kita yang muslim. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, maka nanti di antara sampel orang mukmin yang hakiki, yang mukminuna haqqo, di antaranya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Saat itu belum punya gelar As-Siddiq, masih Abu Bakar. Teman-teman yang Allah muliakan, Nabi itu biasa ngasih julukan, dan itu menjadi otoritas Nabi. Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Faruq, Zubair Al-Hawari, Zubair bin Awam Al-Hawari, kemudian Abu Tolhah bin Ubaidillah, orang yang diberikan 2 sayap oleh Allah, orang yang syahid yang hidup, orang yang syahid tapi masih hidup, itu Tolhah bin Ubaidillah. Ja'far bin Abi Thalib, orang yang mendapatkan 2 janahain, 2 sayap. Itu gelar-gelar yang Nabi berikan kepada para sahabat, dan itu sah-sah saja. Nah, khusus untuk Abu Bakar punya gelar As-Siddiq, yang gelar ini tidak diberikan kepada sahabat yang lain, khusus Abu Bakar yang punya. Sama seperti Al-Faruq yang hanya diberikan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, jadi kisahnya ini orang-orang Quraisy memprovokasi Abu Bakar supaya masuk kategori yang hilang imannya. Ada sikap yang beriman hilang imannya atau bertambah imannya, yang kafir makin tambah kafir. Maka orang-orang yang kafir ini, mereka berharap Abu Bakar bisa kehilangan imannya, bisa putus hubungannya dengan Nabi dan jadinya ilfilah kepada Nabi SAW. Maka Abu Bakar didatangi oleh orang-orang Quraisy. Kata orang-orang Quraisy, halaka ila sahibika yaz'amu annahu usriya bihi lailah. Apakah pendapatmu wahai Abu Bakar tentang sahabatmu yang mengaku-ngaku bahwa dia telah diisrakan dari Mekah ke Baitul Maqdis hanya dalam waktu 1 malam? Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, "Au qala dzalik?" Apakah beliau mengucapkan hal itu? Apakah beliau mengatakan hal itu? Maka dijawab oleh orang-orang Quraisy, qalu na'am. Ya, itu yang ngomong Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Bakar, apakah Nabi menyampaikan begitu? Kata orang Quraisy, iya, itu Muhammad itu yang ngomong sallallahu alaihi wasallam. Maka jawaban Abu Bakar radhiyallahu an, la in kana qala dzalika laqad shadaqa. Jika beliau mengatakan demikian, mengucapkan hal itu, maka ucapannya pasti benar. Pasti benar. Kata orang-orang Quraisy, apakah engkau akan membenarkan bahwa Muhammad pergi pada 1 malam menuju Baitul Maqdis, kemudian kembali ke kota Mekah sebelum subuh? Mau dibenerin, mau membenarkan itu? Yang benar aja. Jawaban Abu Bakar radhiyallahu an, ya, betul, saya akan benarkan itu. Bahkan kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, bahkan fima huwa ab'adu min dzalik. Fima huwa ab'adu min dzalik, bahkan lebih aneh, lebih jauh rasionalnya, lebih susah dipahaminya ketimbang itu, usaddiquhu, saya akan membenarkan. Lebih aneh dari itu pun, usaddiquhu, saya akan membenarkan. Maka sejak saat itu Abu Bakar punya gelar As-Siddiq
karena beliau selalu membenarkan apa yang telah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, ini karakter as-siddiq, saya sampaikan secara ringkas saja. Karakter as-siddiq ini diantaranya ada kaitan dengan niat, ini niat ikhlas dan azam yang kuat. Kemudian pemikirannya, pemahaman yang lurus, luas, dan sesuai dengan hakikat masalah. Jadi memahami betul permasalahan. Orang yang siddiq, ucapannya siddiq. Ini ucapan yang lahir dari hati dengan tutur kata yang baik. Amalnya pun amal yang siddiq, jadi amal yang sungguh-sungguh dan kontinu serta serius. Hartanya pun harta yang siddiq. Kenapa? Digunakan untuk zakat, infak, dan wakaf atau sedekah secara umum. Jadi siddiq itu seluruh yang dimiliki semuanya dikontribusikan dengan cara dan tujuan yang benar. Itu siddiq. Dan sahabat Abu Bakar radhiyallahu an adalah orang yang memiliki kualitas siddiq tersebut. Kalau teman-teman yang Allah muliakan baca surat Al-Fatihah, itu kan ada doa ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, kalau ditanya siapakah orang-orang yang an'amta 'alaihim? Siapakah orang-orang yang Allah Azza wa Jalla telah memberikan nikmat kepada mereka? Itu siapa? Maka dijawab di surat An-Nisa ayat ke-69, kata Allah Azza wa Jalla bahwa orang-orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah Azza wa Jalla kepada mereka, di antaranya adalah 1, para nabi, 2, para siddiq, 3, orang-orang yang syahid, 4, orang-orang yang soleh. Jadi an'amta alaihim, yang disebut an'amta alaihim, itu siapa saja? Minal anbiya atau minan nabiyyin, kemudian wasiddiqin, wasyuhada'i, wassalihin. Mereka lah orang-orang yang telah diberikan nikmat. Jadi ketika kita doa, ya Allah, berikanlah hamba jalan menuju jalan yang lurus, jadi jalan yang orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat kepada mereka. Jadi jalan para nabi, jalan orang-orang siddiq, jalan orang-orang yang syahid, dan jalan orang-orang yang saleh. Itu doa kita di situ. Di surat An-Nisa ayat 69 ini mentafsirkan ayat dengan ayat. Allahu a'lam. Teman-teman yang Allah muliakan, ini saya ringkas tambahan di poin ini sebelum masuk di persiapan hijrah ya. Harapannya nanti insya Allah di pekan berikutnya kita masuk di baiat Aqabah dan persiapan hijrah. Teman-teman yang Allah muliakan, di pasca Isra dan Mi'raj ini menjadi sekali lagi menjadi kekuatan spiritualitas Nabi. Nabi semakin mantap, semakin kokoh, semakin kuat. Dan ketika Nabi menyampaikan cerita ini, makin jelas mana sahabat yang beriman, mana sahabat yang masih ragu-ragu beriman. Sehingga untuk membangun hal ini dibutuhkan loyalitas iman yang sangat tinggi. Maka cerita ini, kisah Isra dan Mi'raj, dihadirkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk menguji iman mana yang betul-betul loyal kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan iman mana yang loyalnya hanya kepada selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini jelas. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, poin berikutnya berkaitan dengan Rum dan Persia. Ini saya sampaikan kilas saja. Nanti teman-teman bisa buka surat Rum ayat 1 sampai ayat 5. 1 sampai ayat 5 berkaitan dengan nubuat Al-Quran atau nubuat atau prediksi Al-Quran, nubuat Al-Quran ya lebih tepatnya, atau prediksi Al-Quran bahwa orang-orang Romawi akan memenangkan peperangan dengan orang-orang Persia. Yang saat itu ketika turun ayat ini, orang-orang Persia memenangkan peperangan dengan Romawi. Persia memenangkan peperangan dengan Romawi. Orang-orang Muslim sedih. Orang-orang Quraisy senang. Kenapa? Karena ada kesamaan chemistry antara Persia dengan kafir Quraisy dan Romawi dengan kaum muslimin. Chemistry-nya di mana? Kafir Quraisy dengan Persia sama-sama penyembah berhala. Romawi saat itu Trinitas, tapi masih ada nama-nama Allahnya, masih ada nama-nama para nabinya, masih ada kisah-kisah yang disampaikan juga di dalam Al-Quran, kisah-kisah tentang para nabi. Jadi chemistry jauh lebih dekat antara Muslim dengan Romawi ketimbang Muslim dengan Persia. Justru yang lebih dekat dengan Persia adalah orang-orang Quraisy. Maka ketika menang Persia atas Romawi, orang Quraisy senang, Muslim sedih. Turunlah ayat ini sebagai hiburan dari Allah Azza wa Jalla bahwa gulibatur Rum akan menang fi adnal ardi, di tempat yang terendah
atau bahasa Inggris terdekat, mau terendah terdekat sama terendah terdekat. Nanti kita artikan terdekat dulu lah. Di tempat yang terdekat. Wahum mim ba'di golabihim wahum mim ba'di golabihim sayaglibun. Pokoknya nanti akan menang. Sampai fi bid'i sinina, dalam beberapa tahun. Dalam beberapa tahun. Bid'i sinina itu sekitar 3 sampai 9 tahunan. 3 sampai 9 itu bid'i sinin. Ukurannya 3 sampai 9 tahun. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, ketika mendengarkan ayat ini, Abu Bakar langsung mendatangi orang-orang Quraisy. Kata Abu Bakar, bentar lagi orang Romawi menang. Kata orang-orang Quraisy, ngomong apa ini? Gimana menangnya, orang kalah babak belur, sekarang Romawi sama Persia gimana menang? Orang kalah, oh iya beberapa tahun lagi akan menang. Berapa tahun akan menangnya, kata orang-orang Quraisy. Tahun berapa? Dari sekarang itu tahun keberapanya nanti bakal menang. Karena kalimatnya bid'i sinin, dan bid'i sinin itu kan dari angka 3 sampai angka 9. Maka Abu Bakar memilih angka 7. Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, tahun ke-7 bakal menang. Orang Romawi pada tahun ke-7 akan menang. Kurang lebih begitu. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, ketika menyatakan statement tadi, orang-orang Quraisy menantang kepada Abu Bakar. Ya udah taruhan saja. Kita taruhan. Kalau ente benar, tahun ke-7 nanti orang-orang Romawi menang, maka kita ngasih ente unta. Tapi kalau ente yang kalah, ente kasih kita unta. 4 unta. Jika tahun ke-7 nanti, setelah hari ini, tahun ke-7 nanti, orang-orang Romawi menang atas Persia, maka ente kita kasih unta. Tapi kalau ternyata tidak ada kemenangan, maka ente yang ngasih kami unta. Deal Pak Abu Bakar dengan orang-orang Quraisy. Saat itu praktek bertaruh belum diharamkan. Saat itu belum diharamkan. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, ini beberapa data yang saya tulis, saya rasa tidak didetailkan. Tapi intinya, teman-teman yang Allah muliakan, Abu Bakar kalah taruhan awalnya. Ini pas masuk tahun ke-7, ternyata orang Romawi tidak kunjung menang, dan tidak ada kemenangan bagi Romawi tahun ke-7. Akhirnya Abu Bakar kan protes ke Nabi. Abu Bakar datang ke Nabi, ya Rasulullah, saya malu ini sama orang-orang Quraisy. Kata Nabi, kenapa ente malu? Dulu 7 tahun yang lalu saya bertaruh dengan orang-orang Quraisy. Bertaruh apa? Bahwa orang-orang Romawi akan menang di tahun ke-7. Dari mana kamu tahu tahun ke-7? Itu kalimat fi bid'i sinina. Kata Nabi SAW, kenapa antum tidak bilang tahun ke-9? Tambah lagi 2 tahun, balik lagi ke orang-orang Quraisy, 2 tahun lagi bilang sama orang-orang Quraisy bahwa Romawi akan menang. Bilang begitu. Maka Abu Bakar balik lagi ke orang-orang Quraisy dan bilang bahwa, oh ya sekarang nggak menang, tapi 2 tahun lagi bakal menang. 2 tahun lagi. Lihatnya aja 2 tahun lagi bakal menang. Kata orang-orang, kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi setelah 2 tahun kemudian baru menang. Itu diantara nubuat Al-Quran berkaitan dengan kemenangan bangsa Romawi. Teman-teman yang Allah muliakan, ini hikmah kekalahan Persia sebagai penutup. Ada banyak konflik internal ya di Persia, di mana konflik ini membuat kondisi Persia terpuruk, tidak punya kekuatan, kelihatannya besar, padahal di dalamnya keropos. Itu Persia. Di kalangan Romawi itu masih solid, masih kuat. Cuman ya tetap saja ada kelemahan-kelemahan di Romawi, tetapi dibanding Persia jauh lebih lemah, jauh lebih keropos, jauh lebih ringkih. Kelihatan besar, isinya berantakan. Yang kedua, penyebab keroposnya dan konflik internal di kalangan orang-orang Persia, perang sana, perang sini, perang saudara, perang antar bangsawan, perang antar putra mahkota, itu sering terjadi di kalangan kekisruan Persia. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, di antara penyebab pemicu konflik adalah hedonisme. Jadi kalau sudah cinta dunia, cinta jabatan, pengen berkuasa, pengen sugih, pengen kaya raya, ini problem. Problem kenapa? Karena memicu konflik. Dan sayangnya umat Islam hari ini di kondisi yang sama. Anda terjebak dengan hedonisme, dan itu memicu konflik antara satu umat dengan umat Islam yang lain. Satu kelompok dengan kelompok Islam yang lain. Dan ini sesuai dengan nubuatnya Nabi SAW bahwa di akhir zaman akan terjadi kondisi di mana orang-orang Muslim itu mencintai dunia dan takut mati, atau yang disebut dengan penyakit wahn, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Wallahu a'lam.
Teman-teman yang Allah muliakan, tidak ada kesetiaan sejati. Nanti silakan dicek aja di kronologis Romawi bisa menang itu bagaimana, karena ada Syahriraz. Syahriraz ini tokoh Persia yang akhirnya berkoalisi dengan Romawi. Padahal Syahriraz ini orang kepercayaan Kisra Persia. Tapi ya karena beberapa hal, akhirnya loyalitasnya Syahriraz diberikan kepada bangsa Romawi. Padahal dia orang Persia, tapi dia memberikan loyalitas kepada bangsa Romawi. Makanya tidak ada kesetiaan sejati. Nggak ada. Dan loyalitas yang dibangun oleh Nabi bukan loyalitas dunia. Loyalitas yang dibangun oleh Nabi adalah loyalitas iman. Sehingga tidak lagi bicara keuntungan duniawi. Bicara adalah keuntungan akhirat. Makanya tidak ada orang yang berani mengkhianati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di tataran inner cycle-nya. Nggak ada orang yang berani mengkhianati Nabi. Syahriraz ini inner cycle-nya Kisra Persia, tapi berkhianat. Dan orang-orang yang inner cycle-nya Nabi tidak ada yang berkhianat. Tidak ada yang berkhianat. Teman-teman yang Allah muliakan, kemudian orang-orang Muslim saat itu mau tidak mau harus berpihak, harus memilih keberpihakan. Jadi ya terkadang keberpihakan itu harus, walaupun pihak yang kita dukung tidak 100% benar. Cuman yang kita dukung lebih baik ketimbang yang lain. Nah, lumayan lah. Dibanding yang lain ini lebih baik, ya dukunglah. Ya kalau ada yang 100% itu yang harus didukung. Tapi karena nggak ada pilihan, Romawi atau Persia, ya pilihannya Romawi. Karena tadi memiliki chemistry antara kaum muslimin dengan bangsa Romawi. Allah. Nah teman-teman yang Allah muliakan, ini fi adnal ardi itu titik terendah bumi. Itu kalau di slide berikutnya ada suatu lembah, disitulah kemudian orang-orang Romawi mengalahkan bangsa Persia. Ini ada kalau kita mau masuk Jordan ada tulisan ini, welcome to Kingdom of Jordan. Ini ada titik di mana titik tersebut itu sekitar 390 meter ya, 390 meter itu di bawah permukaan air laut. Titik terendah bumi. Ini mungkin nanti bisa di cross check lebih detail. Betulkah titik ini terendah, titik terendah di bumi? Allah. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, sebagai penutup, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah kembali ke kota Mekah, kemudian menyampaikan Isra dan Mi'raj, sampai ada banyak penolakan di dalamnya untuk menguji mana yang punya kualitas iman dan mana yang tidak punya kualitas iman, sampai akhirnya ada peristiwa kemenangan bangsa Persia atas bangsa Romawi dan kaum muslimin bersedih, sampai akhirnya timbul taruhan dengan Abu Bakar radhiyallahu an bahwa dalam tahun ke-7 akan terjadi kemenangan bagi bangsa Romawi. Tapi itu tentunya belum terjadi karena ini peristiwanya baru kalah dulu Romawinya dari kalangan dari orang-orang Persia. Itu kan yang kemudian ditegaskannya di situ bahwa orang Romawi kalah di tahun setelah Isra dan Mi'raj. Orang bangsa Romawi kalah oleh bangsa Persia dan versi Quran dalam waktu beberapa tahun akan menang Romawi atas Persia. Tapi itu belum terjadi karena ini masih dalam posisi kalah dulu nih Romawinya. Baru 7 tahun berikutnya baru ketika Nabi sudah hijrah ke kota Madinah baru kemenangan Romawi atas Persia. Allah. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, ketika Nabi kembali dakwah di kota Mekah setelah prosesi Isra dan Mi'raj, Nabi Allah Muhammad SAW bertemu dengan 6 pemuda pembawa ini perubahan. 6 pemuda ini dikenal sebagai orang-orang yang cukup punya informasi banyak dari orang-orang Yahudi terkait dengan Nabi terakhir. Jadi 6 orang ini punya banyak informasi. Mereka nge-share informasi tentang sosok Nabi terakhir. Tahu dari mana? Dari orang-orang Yahudi. Loh kok bisa mereka ketemu dengan orang-orang Yahudi? Karena mereka tinggal di kota Yathrib atau kota Madinah yang notabene mereka berinteraksi dengan orang-orang Yahudi. Jadi orang Yahudi kalau lihat orang-orang Aus, orang-orang Khazraj, mereka sering cerita, nanti akan ada Nabi. Nabi akhir zaman. Dan Nabi ini akan mendukung kami, dan kami akan mendukung Nabi ini, dan kami akan mengalahkan kalian. Sebagaimana kami sebagaimana dulu kalahnya orang-orang Irob, suku Ad, dan juga suku Samud. Itu omong besarnya orang-orang Yahudi di kota Madinah. Nanti ketika datang Nabinya kan lain lagi ceritanya. Tapi rata-rata orang-orang Madinah sering mendengarkan ceramah tentang sosok Nabi Muhammad SAW dari orang-orang Yahudi. Bahkan ada satu kabilah namanya Bani Ashal.
itu sering diceramahin rutin oleh orang Yahudi tentang kehadiran Nabi akhir zaman. Itu dari Bani Ashal. Sampai kata Bani Ashal, kami sudah bosan mendengarkan cerita tentang ini dari orang-orang Yahudi. Karena saking seringnya, saking intensifnya. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, 6 orang pemuda ini sudah punya informasi bahwa akan ada Nabi akhir zaman yang diceritakan oleh orang-orang Yahudi atas kitab-kitab yang mereka punya atau atas kitab-kitab yang mereka yakini. Maka orang-orang Madinah rata-rata sudah punya knowledge terkait dengan sosok Nabi akhir zaman. Nah, 6 orang ini haji. Kemudian sampailah di kota Mekah, tepatnya di Mina, ketemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ngobrollah dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hasil obrolannya, 6 orang ini ketika mendengarkan ucapan Nabi, mendengarkan ajaran Nabi, menyebutkan bahwa beliau adalah seorang Nabi, maka 6 orang ini saling tatap-tatapan, saling pandang-pandangan. Terus kata salah satu di antara mereka, ini nih yang diomongin Yahudi nih, berarti benar nih Nabi nih, dia nih nabinya, dan pasti akan datang ke kota Madinah nanti, akan datang ke kota Yasrib nanti, ini orangnya nih, nabinya. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, 6 orang ini yakin betul bahwa yang sedang berbicara dengan mereka adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi akhir zaman, sebagaimana yang diceritakan oleh orang-orang Yahudi. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, yang 6 orang ini akhirnya nanti kembali ke kota Yasrib, ke kota Madinah, dan mereka menjadi orang-orang yang membawa perubahan di kota Madinah sampai muncullah Bai'at Aqobah 1 dan Bai'at Aqobah 2. Ini kronologis kenapa kok ada Bai'at Aqobah. 6 orang dari Madinah lah, 6 orang dari Yasrib lah, 6 orang dari Bani Khazraj lah, orang-orang yang membawa perubahan untuk kota Madinah. Saya kasih ilustrasi, teman-teman. Kota Madinah, kota Yasrib, kota yang baru. Yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam belum banyak interaksi dengan mereka. Tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam harus menyiapkan medan tersebut untuk keberlangsungan dakwah di sana. Maka 6 orang ini plus nanti tambahannya duta dai dari Mekah untuk Madinah yang namanya Mus'ab bin Umair, itu menjadi orang-orang yang punya peranan besar mempersiapkan pelabuhannya, mempersiapkan tempatnya, mempersiapkan lahannya untuk Nabi datang. Jadi kalau Nabi ibarat pesawat, Madinah ibarat airport. Mereka siapkan dulu semuanya supaya ketika pesawat datang, pesawat landing, semuanya berjalan dengan normal. Maka 6 orang ini menjadi pembuka perubahan di kota Yasrib. Wallahu a'lam bishawab. Selesai itu dulu barangkali. Kita nanti masuk di Bai'ah Aqobah 1 dan Bai'ah Aqobah 2 insyaallah. Baik, jazakallah Ustaz atas paparan dan kajiannya. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Baik, kalau belum ada, saya mau tanya dulu Ustaz. Yang pertama, tadi kan di awal sempat disebut mengenai munafik itu Ustaz. Ini mungkin agak di luar tema ya, tapi ya saya dulu pernah ajarin atau disampaikan gitu bahwa secara umum munafik yang disebutkan di dalam Al-Quran dan munafik yang disebutkan di dalam hadis itu agak berbeda gitu. Jadi munafik yang tadi Ustadz sampaikan sebetulnya dia luarnya Islam tapi sebenarnya dalam hatinya ada rencana tertentu gitu ya, atau mungkin seperti siapa itu Snowfur Brunch lah, atau yang di Aceh itu kan gitu, itu yang mengarah ke yang sering disebutkan di Al-Quran. Lalu ada lagi munafik yang penanda lemahnya iman gitu Ustaznya, yang 3 tanda itulah, saya lupa ya. Nah, apakah benar sesimpel itu untuk memahaminya gitu Ustaz, atau mungkin kurang tepat pembagian seperti itu? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, tadi kaitannya saya menyoroti mengenai tepuk tangan dan tepuk jidat gitu Ustaz. Jadi dalam konteks kekinian ini kan berita-berita berseliweran, lalu baik dunia Islam secara global maupun
regional ataupun Indonesia sendiri kan ya entah tidak menentu gitu Ustaz. Nah, Iya. mungkin ada pesan nggak Ustaz bagaimana korelasi tadi tepuk tangan dan tepuk jidat tadi kaitannya dengan kondisi kita di saat ini gitu Ustaz. Mungkin itu aja dari saya Ustaz. Terima kasih. Pertama, teman-teman yang Allah muliakan, tokoh munafik di zaman Nabi kayak Abdullah bin Ubay bin Salul, kemudian tokoh-tokoh yang lainnya ya, kemudian ketokohan munafik mereka itu dirahasiakan oleh Nabi. Hanya beberapa orang saja yang kemudian disebutkan secara zahir. Itu diantaranya Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi tokoh yang jadi munafik di zaman Nabi sebenarnya cukup banyak. Dan itu sosok mereka, nama-nama mereka dirahasiakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa dirahasiakan? Di antara hikmahnya adalah supaya kaum muslimin yang benar-benar muslim itu tidak terpancing emosi, tidak mengadakan permusuhan dengan mereka. Karena bagaimanapun juga secara tampilan zahir mereka muslim, zahirnya, tampilan luarnya muslim. Tetapi kan isinya kafir, makanya mereka tidak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengharapkan adanya ungkapan nanti bahwa Nabi Muhammad membunuh umatnya. Itu dihindari betul oleh Nabi karena akan menjadi sesuatu yang negatif, stigma negatif bagi ajarannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jika Nabi membunuh umatnya. Padahal itu bukan umatnya Nabi karena mereka telah menyatakan kekufuran di dalam hati tapi menampakkan iman di luar, dan itu jelas tidak masuk kategori beriman yang sebenar-benarnya iman. Makanya ini Nabi agak kesulitan karena satu sisi mereka muslim dohirnya, tapi hatinya kafir. Dibunuh mereka dohirnya muslim, dan orang-orang yang kanya muslim, Nabi hanya Nabi dan Allah ya Allah atas izin Nabi atas izin Allah Azza wa Jalla tahu bahwa ini adalah orang munafik, sehingga ya yang lain tidak tahu. Makanya ini dirahasiakan oleh Nabi, khawatir menimbulkan friksi, menimbulkan peperangan atau pembunuhan dari kaum muslimin, karena ya tahu mereka adalah orang-orang munafik. Makanya Nabi merahasiakan. Sampai teman-teman yang Allah muliakan, ketika dirahasiakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang munafik ini tetap diinformasikan oleh Nabi hanya kepada satu orang saja, yakni Hudzaifah ibn Yaman. Jadi Nabi tetap memiliki database orang-orang munafik dan itu diberikan kepada Hudzaifah ibn Yaman. Makanya nanti Hudzaifah ibn Yaman itu menjadi screenernya siapakah munafik di antara sahabat saat itu. Di antara ya tidak disebut sahabat ya karena dia munafik. Siapakah munafik yang ada di zaman mereka, di zaman Nabi, di zaman para sahabat? Itu screeningnya ya dari Hudzaifah bin Yaman. Caranya bagaimana? Teman-teman yang Allah muliakan, orang-orang munafik di zaman Nabi itu tidak boleh disolatkan. Tidak boleh disolat. Hal itu ada di dalam surat At-Taubah ayat ke-84. Surat At-Taubah surat ke-9 ayat 84. Di situ dijelaskan wala tusolli ala ahadi minhum mata abada, bahwa Nabi tidak boleh mensolatkan orang munafik yang tadi tampilannya iman, tampilannya muslim tapi hatinya kafir. Wala tusolli ala ahadi minhum, tidak boleh mensolatkan salah seorang di antara mereka mata yang mati abadan selamanya. Jadi orang munafik di zaman Nabi haram disolatkan, tidak boleh disolatkan. Hudzaifah ibn Yaman tahu siapa munafik itu munafik, satu persatu munafik tahu betul karena dapat bocoran rahasia dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Hudzaifah ibn Yaman menerapkan ayat ini. Jadi Hudzaifah ibn Yaman hanya akan mensolatkan orang-orang yang betul-betul beriman. Kalau orang itu ada dalam database sebagai tokoh-tokoh munafik, sebagai orang-orang munafik, kemudian mati, maka Hudzaifah tidak akan mensolatkan orang tersebut. Nggak akan disolatkan oleh Hudzaifah. Walaupun Hudzaifahnya ada, tidak punya udzur syar'i, tapi beliau tidak akan mensolatkan orang tersebut. Dan Hudzaifah tidak akan ngajak-ngajak orang untuk tidak mensolatkannya. Hudzaifah tetap diam. Karena bagaimanapun juga Nabi telah melarang Hudzaifah untuk menyampaikan tokoh atau orang atau database tokoh-tokoh munafik tersebut. Tidak boleh. Cukup sikapnya sajalah bahwa Allah melarang mensolatkan orang munafik, maka Hudzaifah tidak akan mensolatkan orang munafik. Jadi kalau Hudzaifah nggak ada kemungkinan terindikasi munafik. Padahal Hudzaifahnya ada. Artinya tidak mensolatkan orang tertentu, padahal Hudzaifahnya ada, berarti orang ini terindikasi munafik. Itu di antara cara screeningnya lah. Sampai Umar bin Khattab radhiyallahu an
Itu beberapa kali minta, tolong dong sebutin siapa aja tokoh munafik. Kata Hudzaifah, enggak. Wahai Umar, wahai Amirul Mukminin, saya dilarang oleh Nabi menyampaikan tokoh-tokoh munafik. Saya dilarang oleh Nabi. Jadi saya nggak mungkin cerita siapakah tokoh munafik, nggak mungkin. Kata Hudzaifah ibnu Yaman kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, ketika Umar bin Khattab maksa supaya dikasih tahu database, tapi Umar bin Khattab tidak kunjung mau, akhirnya Umar bin Khattab ya cukup menjadikan petunjuk dari Hudzaifah. Kalau Hudzaifah mensolatkan seseorang, Umar mau mensolatkan. Oh, berarti orang ini mukmin. Tapi kalau Hudzaifah tidak mensolatkan seseorang yang mati di zaman itu, tidak mensolatkan padahal Hudzaifahnya tidak punya kesibukan, maka Umar tidak akan mensolatkan orang itu. Kenapa? Terindikasi munafik. Jadi ini screening munafiknya, lihat Hudzaifah, nyolatin nggak? Kalau dia nggak nyolatin, munafik. Kalau dia nyolatin, berarti bukan munafik. Itu cara dulu begitu. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, itulah yang dimaksudkan sebagai orang kafir yang pura-pura iman. Kenapa tidak disolatkan? Karena dia kafir. Ngapain disolatin, kan kafir? Terus kenapa kok diperlakukan seperti orang Islam? Karena yang lain taunya dia Muslim. Dan hanya Nabi, hanya Hudzaifah yang kemudian diinformasikan siapa yang menjadi tokoh munafik atau orang-orang munafik. Jadi itu satu kaitannya dengan munafik di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini orang-orang kafir yang pura-pura iman. Itu pula yang dimaksudkan oleh Al-Quran surat An-Nisa ayat 145. Dalam surat An-Nisa ayat 145 dijelaskan bahwa innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Bahwasanya orang-orang munafik yang ada di zaman Nabi itu orang-orang yang akan mendapatkan siksaan api neraka yang paling bawah, paling aspal, paling parah, paling panas. Kalau mereka masuk kategori orang-orang munafik seperti di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pura-pura iman padahal hatinya kafir. Tadi Pak Rizky sampaikan di Aceh ada namanya Snoop Hugronyo. Orang Belanda belajar ke Mekah, hafal 30 juz, bahkan ulama-ulama di Nusantara, di Indonesia, ketika ketemu kesulitan di dalam kajian ilmu faraid, datang kepada Snoop Hugronyo tentang masalah tersebut. Kata Snoop Hugronyo, ini jawaban. Dan setelah dicek, dianalisa oleh para ulama saat itu, jawaban Snoop Hugronyo benar. Ini kecerdasannya memang luar biasa. Tapi hatinya kafir. Walaupun dia ganti nama jadi Abdul Ghafur, menikah dengan wanita di sana, punya anak beberapa orang, tapi tetap hatinya kafir. Dia bukan mukmin. Maka kalau meninggal tidak usah disolatkan. Kenapa? Karena dia munafik. Sama seperti munafik yang ada di zaman Nabi. Apa itu? Hatinya kafir, tapi pura-pura iman. Itu satu. Teman-teman yang Allah muliakan. Terus hadis yang disebutkan oleh Nabi, ayatul munafiqina salasatun idza hadasa kadzdzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tanda-tanda orang munafik ada 3. Satu, kalau bicara dia bohong, kalau janji dia ingkar, kalau diamanahi dia khianat. Dalam riwayat yang lain, kalau berdebat kagak mau ngalah, ngeyel. Kalau berantem nggak mau ngalah, ngeyel. Kemudian yang malas dalam melaksanakan sholat. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Malas ketika melakukan sholat. 5 hal ini termasuk ciri-ciri orang munafik yang ada di zaman Nabi. Kualitas hatinya beda. Hati yang ada di zaman Nabi orang munafik, dia kafir, pura-pura iman. Hati yang hari ini ada dalam kurung Muslim, dia tetap hatinya Islam. Tidak kafir hatinya, dia Muslim. Hanya saja amal orang Islam ini, amalnya orang Islam ini sama dengan amalan orang-orang munafik yang hatinya kafir tapi pura-pura iman di zaman Nabi. Karena kesamaan amal, maka orang ini pun disebut munafik. Tapi penyikapan munafiknya tidak sama seperti mensikapi munafik yang ada di zaman Nabi. Munafik yang ada di zaman Nabi tidak boleh disolatkan. Munafik yang ada di zaman Nabi masuk neraka yang paling bawah. Orang Islam hari ini yang mengambil amalan, tapi amalnya amalan orang-orang munafik, tidak dihukumi seperti orang munafik di zaman Nabi. Artinya, kalau orang-orang yang suka bohong, tapi dia masih Muslim, dia tetap harus dimandikan dan disolatkan. Karena nggak mungkin sholat sendiri. Namanya juga mayit. Jadi beda penyikapan, beda status, beda hukum.
Munafik zaman Nabi dan munafik hari ini. Dan konteks hari ini ya kalau ada orang kafir pura-pura Islam tapi isinya menggembosi Islam, ya itu ya yang disebut dengan munafik di zaman Nabi. Berarti haram disolatkan walaupun dia zahirnya bersyahadat. Kalau dia dipastikan orang munafik yang hatinya kafir tapi pura-pura iman. Allah a'lam. Yang kedua, oh ya, kaitan dengan tepuk tangan dan tepuk jidat. Pertama, ekspresi tepuk tangan kan sebetulnya kagum Pak awalnya. Kekaguman. Wah, hebat, hebat. Tapi ketika yang diceritakan itu sesuatu yang tidak logik, dengan raut muka tertentu, tepuk tangan itu kayak ngenyek. Jadinya menghina. Jadinya kesannya kayak menghina. Oh, bagus, 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 bagus. Tapi wajahnya dan responnya ya nggak bagus itu walaupun dia tepuk tangan. Kalau tepuk jidat memang ekspresi waduh gitu. Apa namanya? hal yang takjub dan kok bisa gitu pemahamannya. Kok bisa itu tepuk jidat. Nah, ketika dua praktek ini dilakukan dalam rangka menghina ajaran Nabi itu saja. Jadi aktivitas tepuk jidat, aktivitas tepuk tangan itu entry point-nya adalah penghinaan, istihza kepada ajaran Nabi. Ekspresinya kayak tadi. Nah, sekarang setiap ada ajaran agama Islam yang kemudian dipublikasikan, dianjurkan, didakwahkan, diajarkan, kemudian ada respon, tidak harus tepuk tangan, tidak harus tepuk jidat, pokoknya ada respon yang isinya menghina, isinya istihza, maka itu kena pasal. Jadinya kena pasal. Walaupun dia tidak tepuk tangan, dia tidak tepuk jidat, tapi secara substansi dia menghina ajaran Islam, maka jelas dosa beliau. Jelas dosa beliau. Seperti ketika Nabi menceritakan Isra Mi'raj dan direspon dengan tepuk tangan dan tepuk jidat. Substansinya apa? Menghina cerita Nabi, menghina informasi dari Nabi, menghina ajaran Nabi, menghina berita yang Nabi bawa. Dan setiap bentuk penghinaan terhadap yang dibawa oleh Nabi, itu sama saja berarti menghina Allah Azza wa Jalla. Karena Nabi mendapatkan informasi tersebut dari Allah. Nah, ini yang jadi pasalnya, berarti sudah mencela atau menghina, meremehkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kena pasal. Dalam konteks hari ini, setiap ada penodaan terhadap ajaran Islam, jelas itu dosa besar. Kalau dia muslim. Kalau dia kafir, ya dalam konteks zaman Nabi ada sanksi yang berat bagi mereka. Di zaman Nabi itu, kalau sudah istihza terhadap ajaran Islam, itu bisa dibunuh. Kayak Ka'ab bin Ashraf. Ka'ab bin Ashraf orang Yahudi yang suka mencela Nabi, mencela syariat. Kata Nabi, siapa yang mau bunuh? Akhirnya Muhammad bin Maslamah yang membunuh Ka'ab bin Ashraf. Itu ya ketegasan Nabi. Karena ini urusannya syariat. Syariat tidak boleh dihina, tidak boleh dikata-katain, tidak boleh dicemooh, diolok-olok atau diperlakukan secara tidak baik, stigmanya negatif. Syariat di syariat. Maka orang yang menganggap remeh, menganggap hina syariat, ya urusannya panjang. Urusan dengan pengadilan, urusan dengan Allah Azza wa Jalla. Saya rasa itu jadi ada substansi di mana respon orang-orang Quraisy itu menghina terhadap apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan. Cara mereka tepuk tangan dan tepuk jidat itu ekspresi mereka. Sama kayak gini, Pak. Secara substansi, pokoknya kalau sudah ada unsur penghinaan, walaupun tidak tepuk tangan, walaupun tidak tepuk jidat, tapi sudah ada penghinaan, nyinyir, terus melengos, misalkan, itu sudah masuk kategori istihza nanti. Ketika mendengar berita dari langit, berita dari Nabi, kemudian responnya seperti itu. Responnya seperti itu. Padahal yang disampaikan itu informasi dari Quran, informasi dari Nabi. Tapi responnya ya ngenyek gitu ya, itu tetap istihza. Kalau dia muslim, ya dia berhubungan dengan Allah Azza wa Jalla dan kaitan dengan sanksi. Karena yang disampaikan bukan kalimat-kalimat biasa, tapi ini berbicara tentang ajaran agama yang disampaikan melalui wasilah para ulama kah itu, para kiai kah itu sudah disampaikan dan isinya memang sesuai dengan ketentuan Quran dan Sunnah. Terus ada penolakan dalam bentuk tadi tepuk tangan, tepuk jidat, atau nyinyir atau apalah bentuk ekspresi yang dilakukan, maka itu nanti kena pasal sebagai istihza terhadap informasi yang disampaikan oleh seseorang berkaitan dengan informasi Quran dan Sunnah. Maka semua yang punya konotasi yang sama, memiliki substansi yang sama, dihukumi sama. Makanya kalau saya bandingkan teman-teman,
Dalam Al-Quran itu ada kalimat fala taqul lahuma uffin. Tidak boleh menyatakan di hadapan orang tua. Kaitannya dengan perintah orang tua, terus itu kan bahasa penolakan. Itu bahasa penolakan. Dan itu membuat hati orang tua sedih dengan kalimat Maka nanti teman-teman, semua hal yang membuat orang tua sedih, walaupun kalimatnya bukan orang tua nyuruh, terus responnya, ya elahnya, masih sih saya mulu yang disuruh, orang tua sakit, maka ya elahnya itu sama dengan secara substansi. Termasuk juga ketika ungkapannya bukannya elah. Mungkin mukanya, tulisannya tidak bicara apa-apa, tapi mukanya, mimik mukanya melengos, berpaling, tidak ada sikap sopan-sopannya gitu. Maka sikap itu pun jika telah memancing sakit hati orang tua, itu sudah masuk kalimat fala taqul lahuma uff. Jadi derivasinya bisa luas. Yang penting substansinya. Tepuk tangan dan tepuk jidat ketika mendengarkan peristiwa Isra dan Mi'raj dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bentuk menghina, bentuk ketidakpercayaan, bentuk ngenyeknya Nabi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka semua bentuk yang isinya begitu, yang substansinya begitu, dihukumi sama. Termasuk fala taqul lahuma uffin. Nyakitin orang tua, apapun bentuknya, bilang bilangnya elah, melengos, mukanya masuk, mesem, kagak sedep. Kalau sudah menyakiti orang tua, praktek tadi, dihukumi sama dengan kalimat fala taqul lahuma uff. Itu pembanding Allah. Kembali ke depan. Baik, jazakallahu Ustaz atas jawabannya. Ikhwafillah rahimakumullah, mungkin ada yang ingin bertanya lagi? Kita masih ada waktu, silakan. Bagaimana? Kalau tidak ada, mungkin kita sudahi dulu kajian malam ini, Ustaz. Jazakumullah khairan katsira untuk Ustaz dan ikhwafillah semua yang telah hadir dalam kajian malam ini. Kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang ya Ustaz ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.